Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan saya Arif RH. Ya, pada kesempatan siang ini dalam rekaman video iseng ini saya akan membahas tentang melepaskan diri dari jeratan hutang ya, melepaskan diri dari jeratan hutang. Ya, tentunya tidak semua hutang itu buruk ya, karena dalam dunia usaha meminjam uang ke bank, kemudian diputar, dikelola, itu suatu hal yang memang lumrah ya, karena modal sama dengan ya modal sama dengan harta plus utang gitu kalau dalam rumus yang pernah kita pelajari, kalau nggak salah begitu. Nah, yang saya maksud di sini hutang di sini adalah hutang-hutang yang tidak memberdayakan, hutang-hutang yang tidak baik, terutama hutang yang ke teman, ke saudara gitu ya, hutang-hutang yang nggak penting gitu ya, yang justru membebani hidup kita. Nah, dalam kasus saya tidak menggeneralisir bahwa semua hutang buruk. Bagi teman-teman yang pengen sekali mungkin lepas dari jeratan hutang, kebetulan saya juga dulu pernah berada dalam keadaan itu, dan meskipun mungkin hutangnya nggak banyak-banyak banget ya, di angka belasan atau puluhan juta gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan dari pengalaman ini bisa diambil titik temu, karena beberapa teman saya yang mempraktekkan juga ternyata bisa bekerja gitu tips-tips ini. Jadi kalau kita mau lepas dari hutang, pertama kali adalah, yang pertama ya, tipsnya adalah jadikan membayar hutang itu prioritas. Karena orang yang sulit sekali membayar hutang, saya amati tidak memprioritaskan itu sebagai prioritas utama. Ya, cirinya apa kalau tidak prioritas? Yaitu kita tetap tidak mengurangi gaya hidup yang berlebihan, ya tetap kita membuang-buang uang dan tidak menambah alokasi untuk membayar hutang itu. Nyicil aja enggak. Ya, saya sering dapat curhatan teman di FB yang dia punya teman juga di FB yang pinjam uang sama dia. Temannya jalan-jalan, upload foto makan makanan yang tidak murah ya. Sementara hutangnya yang mungkin tidak begitu besar ya, hanya ratusan ribu, mungkin 1 juta gitu, nggak dipulang-pulangin. Berarti kan tidak ada niatan untuk membayar ya. Jadi kalau misalkan memang sudah tidak memprioritaskan, tidak ada niat membayar, nggak akan pernah bisa membayar hutang berapapun hutangnya. Ya. Yang kedua adalah mulai hari ini kalau bisa buang kamus bahwa utang itu bagian dari pemasukan. Ya, kalau kita sudah sangat ahli meminjam uang ya, kita akan selalu menemukan orang yang bisa mengutangi kita. Nah, coba diganti. Kalau kita mampu menciptakan servo orang yang mengutangi kita, kenapa kita tidak ganti menjadi servo kita menghasilkan uang cash? Karena ketika kita sudah ada mindset bahwa sebagian rezeki saya adalah dari utangan, ya begitu terus terjebak. Ya, jadi sometimes saya tidak memberikan orang utangan itu untuk memutus pola dia, biar dia tidak selalu mengandalkan hutang. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hati-hati dengan guilty feeling atau rasa bersalah, karena rasa bersalah ini punya dua sisi. Pertama, kalau tidak ada, membuat orang tidak bertanggung jawab. Ya, orang punya utang, nggak punya rasa bersalah itu, ya dia nggak punya tanggung jawab gitu loh. Tapi kalau terlalu rasa bersalah berkelebihan, ini jadi menimbulkan masalah baru. Karena secara vibrasi, kalau kita misalkan punya utang lalu terbebani berlebihan, akhirnya kita jadi tidak berdaya untuk mengupayakan. Atau kalaupun kita mengupayakan karena dibebani rasa bersalah yang berlebihan, maka apapun yang kita pegang tidak jadi, tidak menghasilkan. Akhirnya kita tidak menghasilkan uang untuk bisa mengembalikan uangnya ya yang kita pinjam. Kalau dalam skala vibrasi itu kan rasa bersalah termasuk 2 getaran paling bawah. Ya, tapi juga tidak boleh tidak ada ya, Anda waspadai rasa bersalah. Kemudian yang terakhir adalah tipsnya adalah tetap jalin komunikasi dengan orang yang menghutangi kita, entah itu pihak bank, entah itu pihak saudara, sahabat, teman. Kesalahan saya dulu adalah saya mengganti nomor, menghilang dan semacamnya, tidak mau menemui. Misalnya ketika orang itu mencoba menemui kita ditagih, kita berlari. Justru itu menambah persoalan baru. Ya, temui, hadapi, dan tunjukkan itikat baik saya itu bukan tidak mau membayar, tapi nggak ada gitu loh. Karena yang sering terjadi kita lari, dan itu memunculkan prasangka-prasangka di dalam benak mereka bahwa kita nggak punya komitmen untuk membayar. Dan itu membuat mereka jengkel, dan kejengkelan mereka menjadi doa buruk buat kita. Ini yang tidak kita sadari gitu loh. Nah, jadi teman-teman semua, mudah-mudahan tips ini bisa Anda gunakan, bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. I'm not alone. Tell me if